Salah satu jejak misi yang dilakukan Yayasan Buddha Seci adalah memberikan bantuan biaya pendidikan. Tanpa memandang perbedaan, bantuan biaya pendidikan diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Berikut ini salah satu kisah dari relawan Seci dalam meniti jejak misi pendidikan. Selain misi amal yang ditujukan kepada masyarakat prasejahtera, Yayasan Buddha Seci juga menjalankan misi pendidikan untuk memberikan bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu. Terus saya termasuk senang yang di pendidikan, karena saya sama peduli dengan pendidikan. Jadi mereka tahu arahnya gitu, jadi tahu motivasi diri. Saya bilang, kamu mau merubah nasib saat ini adalah melalui pendidikan. Kalau tidak melalui pendidikan, kerja pilih mau pakai otak apa pakai otot gitu istilahnya, pilih sendiri aja. Zaman sekarang adalah zaman ya percepat, lebih cepat ya pendidikan lah. Kalau lihat anak susah itu senang dianggap seperti anak sendiri gitu. Seperti Mahmuda yang menerima bantuan biaya pendidikan sejak kelas 11 di tahun 2020 ini di salah satu sekolah menengah kejuruan keperawatan di Bekasi, Jawa Barat. Mahmuda dibesarkan dalam keluarga sederhana, di mana sang ibu yang merupakan orang tua tunggal berprofesi sebagai buruh cuci. Dengan kondisi seperti ini tentu tidak mudah bagi sang ibu untuk membiayai pendidikan Mahmuda. Beruntung Mahmuda dibantu oleh pamannya yang terlebih dahulu menjalin jodoh dengan Yayasan Buddha Seci. Mahmuda itu jodohnya dari pamannya. Ya, waktu 10 tahun yang lalu pamannya anaknya sakit hidrosefalus. Sakit, ya bantu juga ya, teman yang mungkin umurnya tidak panjang meninggal. Kemudian pamannya kerja di perusahaan asing sebenarnya, teman di hutan-hutan di Kalimantan. Mahmuda itu kan keluarga besar. Sebenarnya Mahmuda itu anak yatim yang sudah disetujui untuk jadi anak asuh yayasan. Yayasan bayar SPP 3 bulan sekali, jadi tidak tiap bulan gitu. Sebelumnya kita udah kasih tahu pihak sekolah bahwa kami yayasan nanti datang 3 bulan sekali gitu. Jadi biar pada saat nanti misalnya mau ulangan atau ada apa-apa belum bayar kan, biar tetap bisa diloloskan gitu. Kegiatan Mahmuda saat ini masih belajar secara daring di rumah dan sesekali ke sekolah bila ada tugas. Keinginan gadis berusia 17 tahun ini agar bisa menjadi perawat, sehingga dirinya bisa bermanfaat untuk orang lain dan membanggakan kedua orang tuanya. Aku kesibukannya cuma belajar online, yang kadang sekolah kesini praktek dan belajar online di rumah. Senang aja kayak ngerawat orang kayak gitu, senang ngurus-ngurusin orang. Aku suka. Tujuannya itu bisa membantu keluarga ya, terus bisa membantu orang-orang yang sakit gitu. Ya harapan saya untuk semua anak asuh, baik di Heci Pusat yang dari Bekasi termasuk baik nih anak asuhnya. Biar maju, rajin belajar, diberi kemudahan dalam meraih cita-citanya, harus percaya diri bahwa kita juga bisa mampu seperti dengan anak yang lain. Itu aja, tapi jangan lupa ya rajin belajar. Memberi bantuan pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu berarti membantu mereka untuk optimis menggapai cita-cita, sekaligus menjadi kontribusi dalam mewujudkan kecerdasan bangsa. Kami sangat berterima kasih pastinya ya dengan bantuan yang diberikan, karena memang apalagi dalam keadaan pandemi COVID-19 ini banyak memang orang tua yang sedang dalam kondisi terganggu perekonomiannya. Tentunya ini pastinya sangat membantu sekali agar anak-anak didik kami masih bisa bersekolah dan tidak ada yang ketinggalan pelajaran khususnya. Seperti itu kira-kira. Biaya pendidikan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan para siswa tidak fokus dalam belajar dan hanya memikirkan biaya yang seharusnya bukan beban yang harus mereka tanggung. Salah satu kendala yang paling banyak adalah memang di bidang ekonomi selain masalah semangat, perangkat dan lain sebagainya gitu. Jadi dengan adanya bantuan ini bisa memberikan support di bidang bantuan dana atau finansial, sehingga pastinya anak-anak akan tidak memikirkan itu, sehingga mereka saya bisa semangat belajar. Di tengah kesulitan yang dialami oleh anak asuh Seci, tidak lupa relawan Seci terus memberikan dukungan dan membangkitkan semangat mereka dengan memberikan bantuan alat tulis untuk menunjang belajar di rumah selama pandemi, agar terus fokus dalam belajar. Kita berkunjung kepada anak asuh bernama Septian Bima.
Tujuan kita silaturahmi dan mensupport kepada Septian Bima dengan memberikan buku 30 buah dan dua pak atau 2 rim kertas HPS supaya dia semangat belajar, semangat mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Dan salah satu bentuk perhatian dari SECI Pusat kepada anak asuhnya. Septian Bima tinggal di Desa Sukamurni, salah satu desa di Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di desa ini, sebagian besar warganya bermata pencaharian sebagai petani. Septian merupakan anak yatim yang tinggal bersama paman dan bibinya yang bernama Andi dan Tona. Septian pun selalu membantu pekerjaan bibinya seperti memanen padi maupun mengerjakan pekerjaan rumah lainnya. Dia banyak kerjaan yang bisa dilaksanakan. Selain dia sekolah, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan tambahan, membantu uak di sini membuat makanan, dan ringan tangan, mensupport dengan baik. Selain itu, pekerjaan di sawah juga bisa dikerjakan. Dia melayani uaknya, melayani neneknya, dan melayani diri sendiri, jadi dia hidupnya lebih mandiri. Itu membuat dia ke depannya menjadi anak yang lebih baik. Iya, ke sawah, ntar kalau ada pesanan kue ya bikin kue, pokoknya dia bantu-bantu anaknya, semangat dia. Relawan SECI terus memberikan dukungan dan membangkitkan semangat dan welas asih terhadap keluarga maupun lingkungan sekitar anak asuh. Anak asuh SECI itu beda dengan anak asuh lainnya ya, bahwa di SECI itu anak asuhnya kan diajarkan untuk mandiri, diperkenalkan budi pekerti. Ya, budi pekerti nomor 1 lah, karena kita hidup itu kejujuran. Anak-anak asuh itu memberi contoh kepada lingkungannya dia bahwa anak asuh SECI itu bisa hidup lebih baik, menjadi manusia humanis seperti budaya SECI, budaya humanisnya gitu. Diharapkan anak asuh SECI dapat memanfaatkan waktu dan kesempatan sebaik mungkin untuk mencapai cita-cita dan masa depan. Tim Liputan, DAI TV.